皆さんこんにちは。今日は日本語能力試験Nさんの読解についてお話ししたいと思います。まずは自己紹介をしましょう。私たちのチームは6人で公開されています。私はアウレルです。次は私はダファです。私はタリです。私はサヒラです。私はラギルです。はじめまして、私はファティです。皆さんも一緒に学んでいきましょう。それでは始めましょう。Kita langsung mulai saja. Di sini ada teks yang berjudul karaoke. Saya akan bacakan langsung per kalimat per kalimat. Mulai dari sini. Watashi wa utau o utau no ga suki de tomodachi ya zemi no nakama to tokidoki karaoke ni ikimasu. Artinya, tadi ya ini titiknya di sini. Artinya, saya suka bernyanyi dan kadang-kadang pergi ke karaoke bersama teman-teman dan juga dengan teman satu seminar gitu. Selanjutnya, Itsumo ouzei de iku kara jibun hitori ga zutto utau to iu koto wa dekimasen. Artinya, karena aku selalu pergi dengan grup atau banyak orang, aku tidak bisa bernyanyi sendirian sepanjang waktu. Jadi waktunya seperti terbatas gitu ya. Lalu kita langsung mengisi titik-titik ini di nomor 19, yaitu Nani karaoke wa party mitai de tanoshii to omotte imashita. Karaoke itu menyenangkan seperti pesta. Nah, di 19 ini jawabannya adalah sangbang des. Kenapa nomor 3 sore demo? Karena artinya itu meskipun begitu. Jadi ketika disambung dengan kalimat yang sebelumnya, meskipun begitu, aku pikir karaoke itu menyenangkan seperti pesta ini. Jadi yang benar pakai sore demo. Sengetsu fukusu de hitori karaoke senmonten to iu mise o mimashita. Artinya bulan lalu aku melihat sebuah toko yang bernama Solo Karaoke Specialty Store dengan beberapa orang di dalamnya. Watashi wa totemo odorokimashita. Dan aku sangat terkejut. Karaoke wa hito to issho ni tanoshimu mono da to nani. Nah, di nomor 20 ini jawabannya adalah Ichibang des. Omotte ita kara des. Kenapa omotte ita kara des? Karena omotte ita kara des itu artinya karena saya pikir. Jadi ketika disambung dengan kalimat sebelumnya menjadi, kan tadi dia terkejut tuh karena dia ini berpikir, karena saya berpikir karaoke adalah sesuatu yang dinikmati bersama orang lain. Tapi kenapa di karaoke yang ini tuh malah bisa sendirian gitu. Sugi no hi gakko de tomodachi ni sono mise no koto o hanasu to tomodachi wa futsu no karaoke ten ni mo hitori de iku to itta no de motto odorokimashita. Keesokan harinya, ketika saya menceritakanlah toko itu kepada teman-teman saya di sekolah, teman saya mengatakan bahwa ia juga pergi sendirian kok ke tempat karaoke yang biasa, sehingga saya makin terkejut gitu. Karaoke ni hitori de iku to iu no wa kangaeta koto mo arimasen deshita. Yang artinya saya bahkan tidak pernah terpikir untuk pergi ke karaoke sendirian. Karena kan sebelumnya kita ini pergi ke karaoke itu selalu beramai-ramai seperti itu. Hitori de itte mo ii to wakatte watashi mo hitori de nani. Dan untuk nomor 21 itu jawabannya nibang des. Itte miru koto ni shimashita. Yang artinya saya memutuskan untuk pergi dan mencobanya. Karena dari cerita teman-teman saya yang sudah pernah mengunjungi, akhirnya saya penasaran ke tempat karaoke tersebut. Kalimat selanjutnya, Watashi wa doki-doki shinagara oketsuke de namae o kakimashita.
Dengan gugup, saya menulis nama di bagian resepsionis untuk mendaftar. Selanjutnya, kita akan langsung menjawab di nomor 22. そして何々に入り、まだ上手に歌えない日本語の歌を練習したり、好きな歌を熱唱したりしました。Nah, di nomor 22 ini jawabannya adalah ichibang desu. Heya. Artinya adalah ruang. Bukan kamar ya, karena karaoke itu menggunakan ruang ya. Artinya adalah kemudian aku masuk ke ruangan dan berlatih lagu-lagu Jepang yang belum kukuasai dan menyanyikan lagu-lagu favoritku dengan sepenuh hati. Kalimat ini, iro-irona. Iro-irona uta o jiyuu ni utau no wa kimochi ga yokatta desu. Artinya, karena rasanya menyenangkan bisa menyanyikan berbagai lagu dengan bebas gitu. Selanjutnya, hitori de 2 jikan mo utatte shimaimashita. Artinya saya sampai bernyanyi sendirian selama 2 jam karena saking asiknya jadi kebablasan tuh nyanyinya sampai 2 jam. Di soal terakhir di nomor 23 ini, yang terakhir karaoke wa hitori nani nani tanoshikatta desu. Nah, nomor 23 ini jawaban yang benar adalah yongbang desu demo. Artinya walaupun atau bahkan saat. Nah, kalau digabung dengan arti yang lengkap adalah karaoke itu menyenangkan juga ya, bahkan saat kita bermain sendirian. Jadi, walaupun kita sendirian, tidak ada teman-teman yang biasa kita temani atau menemani kita, itu tetap seru kok sebenarnya. Nah, kalimat terakhir adalah Korekara moto karaoke ni iku koto ga fueshou desu. Artinya mulai sekarang sepertinya saya akan lebih sering pergi ke karaoke. Pembahasannya sudah selesai sampai sini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan mondai yang selanjutnya. Arigatou gozaimasu. Hai, suzukimasu. Kita masih di mondai 4, mondai yong ya. N3 Dokai. Di sini langsung saja kita bacakan. Nomor 24. Soalnya adalah kono mail kara wakaru koto wa nani ka. Jadi dari mail ini apa yang diketahui atau yang benar lah. Kita baca dulu ya mailnya. Gakusei no minasan, genzai ouyuki no tame ouku no kokyou kotsu kikan ga tomatte imasu. Sono tame gozen no jugyou wa okonawaremasen. 午後の授業は10時までに公共交通機関が動き始めれば、いつもの通り行います。授業を行うかどうか10時にメールでお知らせしますので、必ず確認してください。なお、クラブ活動やサークル活動なども午前中は中止してください。Oke, intinya di mail ini itu adalah sebuah pemberitahuan bahwa kuliah pagi itu ditiadakan karena disebabkan oleh transportasi yang nggak jalan atau nggak beroperasi karena adanya salju yang lebat ya. Makanya itu kelas pagi ditiadakan. Nah, lalu kalau sekiranya di pukul kurang dari 10 itu transportasinya jalan lagi, nanti jam 10 bakal dikirim mail lagi dari universitas, bakal dikasih tahu kabar lagi kalau kuliah siang akan tetap diadakan seperti biasanya. Lalu di sini ada tambahan juga kalau di pagi hari kegiatan klub dan kegiatan organisasi semua ditiadakan dahulu begitu. Intinya seperti itu. Jimusitsu. Oke, kita lihat jawabannya di sini. 1. 今日の午前の授業は10時から始まる. Enggak ya, karena di pagi hari itu masih belum tahu kabarnya dan masih ditiadakan ya pagi-pagi kuliahnya, kelasnya. 2. 午前も午後も今日はクラブ活動を中止しなければならない. Ini juga enggak, karena yang ditiadakan kegiatan klubnya cuma di pagi hari doang. 3. 今日の午後の授業があるかどうか10時に事務室からメールが届く. Nah, ini adalah kemungkinan paling mungkin kalau ini jawabannya karena ya
kita kan nggak tahu kalau di pagi, kalau di siang hari bakal ada kelas atau enggak, tergantung di jam 10 itu. Nanti bakal dikasih kabar dari Jimutsu. Kita lihat dulu yang 4 ya. 4. 10時に事務室からメールが届いたら今日の午後の授業はある. Nah, ini dia. Kalau ini sebenarnya jawaban jebakan. Bisa jadi ada orang yang pilih ini karena terkecoh ya. Kenapa kita milih yang nomor 3? Oke, jadi sebenarnya ini jawabannya nomor 3. Kenapa nomor 3? Karena nomor 10 itu sudah pasti bakal ada kuliah siang nanti di jam 10 dikabarkan kan. Tetapi kalau misalnya jam 10 itu ternyata transportasinya masih nggak beroperasi, bisa aja kuliah siang itu masih ditiadakan gitu loh. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 3. Jawaban paling tepat adalah Sangbang. 今日の午後の授業があるかどうか10時に事務室からメールが届く. Hai, kita lanjut ke nomor 2 atau nomor 25 ya di sini. Soalnya adalah keitai denwa ni tsuite watashi wa dono you ni kangaete iru ka. Oke, kita lihat dulu ya teksnya. Kita baca secara cepat. Keitai denwa wa motte inai desu. Watashi ga sou iu to daitei no hito wa odoroku. Atta ra benri desu yo to iwareru ga, sore wa watashi mo yoku wakatte iru. 実は私も以前携帯電話を持っていた。しかし、いつどこにいても電話に出なければいけない気がして、それが嫌で持つのをやめてしまった。すると、とても気持ちが楽になった。最近は料金が安いものもあるようだし、携帯電話がない生活には不便なこともある。それでも、私は今のままでいいと思っている. Oke, intinya di sini adalah pendapat si penulis tentang kaitan denwa ya. Jadi katanya setiap saat harus menjawab telepon kapanpun dan dimanapun gitu loh. Karena dia nggak suka itu, jadi dia berhenti pakai ponsel. Terus katanya setelah dia berhenti, perasaan dia lebih lega, lebih ringan gitu. Ya, walaupun biayanya bahkan ini lebih murah. Terus katanya kalau ada kehidupan yang hidup tanpa ponsel, ada yang nggak nyamannya, tapi dia tetap memilih seperti itu. Dia tetap memilih nggak untuk pegang ponselnya. Oke, jadi kita lihat jawaban yang benar yang mana. Bagaimana pendapat penulis? Bagaimana pendapat saya tentang keitai denwa? Oke, 1番。便利だという人もいるが、自分はそう思わないので今は持つつもりはない. Enggak ya, dia justru malah mengaku kalau ponsel itu memang praktis gitu lah. 2番、便利だと思うが、nah ini いつも電話を気にする生活は嫌なので今は持つつもりはない. Ini adalah jawaban yang kemungkinan benar ya. Kita lihat yang lainnya. 3. 持っていると便利だし、最近は料金が安くなったので、もう一度持つつもりだ. Ini salah jelas ya, karena dia emang nggak berniat untuk memegang lagi. 4. 持ちたくはなかったが、ないと不便なので、もう一度持つつもりだ. Ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 2番。便利だと思うが、いつも電話を気にする生活は嫌なので、今は持つつもりはない. Hai, kita lanjut ke soal nomor 3 atau nomor 26 di sini. Soalnya ialah 今の販売機が作られることになったのはどうしてか. Oke, kita lihat dulu teksnya ya di sini. Kita baca secara cepat. 日本には飲み物の自動販売機がたくさんある。缶コーヒーやペットボトルのお茶などは一台の販売機で温かいものか冷たいものかを選べるなので、便利だ。しかし最初の頃の自動販売機は冷たいものしか売ることができなかった。ある冬の日、高速道路の駐車場でトラックの運転手たちが自動販売機で買ったジュースを飲んでいた。みんなとても寒そうだったので、それを見た飲料会社の社長が冬には温かいものを飲んでほしいと考えた。それから10年近くかけて作られたのが、今の販売機なのだそうだ. Ya, intinya dari teks ini adalah bahwa
banyak mesin penjual otomatis di Jepang kan, vending mesin atau ya ada kopi, teh botol dan sebagainya. Itu di sekarang tuh ada yang dingin dan juga ada yang hangat karena ternyata di dahulu kala vending mesin di Jepang itu cuma bisa menjual minuman dingin. Nah, pada suatu hari di musim dingin, jadi ada supir truk di parkiran gitu minum jus gitu. Nah, tapi dari vending mesin. Nah, tapi mereka kayak kelihatan dingin gitu kan. Nah, jadi ada sebuah perusahaan atau apa ya, kepala perusahaan melihat hal itu, dia langsung berpikir kalau di musim dingin kayaknya kita harus buat sesuatu yang bisa hangat gitu di vending mesin gitu loh. Nah, jadilah hampir 10 tahun pengembangan, jadilah mesin penjual otomatis yang seperti sekarang, yang ada yang ada dingin dan juga hangat gitu. Oke, kita lanjut ke soalnya ya, dan jawabannya di sini. Soalnya itu mengapa mesin penjual otomatis yang sekarang itu maksudnya mengapa sekarang dibuat mesin penjual otomatis gitu, bisa dingin bisa hangat gitu. Oke, kita cek dulu. Nomor 1 jawabannya itu adalah opsinya Fuyu ni hanbai ki de sumetai mono o katte nonda inryou gaisha no shachou ga kyaku no kimochi da to kanjita kara. 2. 冷たいものが買える販売機があれば便利だろうと飲料会社の社長が考えたから。3. 温かいものが買える販売機が欲しいと飲料会社の社長が運転手たちに言われたから。4. 温かいものも買える販売機があれば喜ばれるだろうと飲料会社の社長が考えたから。Oke, di sini kita lihat jawaban yang paling tepat ialah jawaban nomor 4. 4. 温かいものも買える販売機があれば喜ばれるだろうと飲料会社の社長が考えたから。Karena itu ya tadi kepala direktur perusahaan itu melihat di musim dingin orang-orang malah minum yang dingin gitu, makanya diciptakanlah jido hanbai yang sekarang yang bisa hangat dan juga bisa dingin begitu untuk memuaskan pelanggan sesuai dengan musim dan keperluan mereka. Hai, tsuzukemas. Soal terakhir nomor 4 atau nomor 27. Di sini ada kono memo o yonde Paku-san ga shinakereba naranai koto wa nani ka? Melihat pesan ini, apa yang harus dilakukan oleh Paku-san? Oke, kita lihat dulu ya mailnya. Paku-san, 先週の新製品の企業向け説明会の報告資料を見ました。内容は分かりやすくていいと思います。明日の午後、私が会議に出て、この資料を使って報告することになりました。参加企業のリストも欲しいので準備しておいてください。明日は森村工業に寄ってから出勤するので、会社に着くのは11時頃になる予定です。それまでにお願いします。12月1日木曜日。Kuroda. Oke, kita cek jawabannya. 1. 11時頃までに説明会に参加した企業のリストを準備しておく。2. 午後の会議までに説明会の報告資料をわかりやすく書き直す。3. 午後の会議までに報告資料を直し、会議で説明会について報告する。4. 黒田課長が森村工業に行くまでに説明会の報告資料を完成させる。Hai, di sini adalah jawaban yang tepat adalah 1. 11時頃までに説明会に参加した企業のリストを準備しておく。Menyiapkan daftar acara penjelasan rapat ini. Oh ya, tadi saya lupa jelasin teksnya tentang ini Jadi hal-hal yang harus dilakukan oleh Paku-san sebelum pukul 11 Madeni gitu loh. Jadi katanya ada laporan ya pokoknya berkas untuk acara presentasi produk baru perusahaannya si Kuroda. Nah, katanya isinya udah baik gitu. Nah, terus katanya besok siang akan menghadiri rapat dan
mempresentasikan hasil dari laporan tersebut gitu mengenai produk baru si Kurudasang gitu kan. Terus katanya si Pakosan disuruh untuk menyiapkan list-list atau daftar perusahaan yang ikut berpartisipasi gitu dalam rapat tersebut. Itu katanya dia akan besok akan sampai diperkirakan tiba di kantor tuh sekitar pukul 11 gitu. Jadi tolong siapkan di waktu itu. Oke. Jadi jawaban yang paling benar adalah Ichibang 11時頃までにapa tuh namanya? 説明会に参加した企業のリストを準備しておく。はい。次は問題4 24 bang. Doka ini membahas nama anak yang ada di Jepang. Jadi si penulis ini memiliki kakak perempuan yang melahirkan seorang anak perempuan. Nama anak itu Haruka. Jadi, nama orang Jepang kebanyakan memakai kanji, sedangkan nama yang hanya memakai hiragana cukup jarang. Jadi si penulis ini mengira kakak memilihnya karena sejak kecil anak itu nanti bisa menulis namanya sendiri. Jadi penulis ini bertanya kepada kakaknya, ternyata jawabannya adalah karena nama yang ditulis dengan hiragana memberi kesan lembut. Selain itu, nama tersebut tidak mudah salah dibaca dan juga lebih mudah diingat orang. Jadi si penulis jadi berpikir bahwa nama dengan hiragana juga bagus. Berikutnya langsung ke soalnya. Doshite ane wa kodomo ni hiragana no namae o suketa no ka? Yang artinya, mengapa kakaknya memberi nama hiragana kepada anaknya? Yang tadi sudah dikatakan oleh kakaknya, kalau dia memberinya karena ada kesan lembut dan agar tidak mudah salah dibaca dan mudah diingat. Jadi kotai wa 2番 Yasashi kanji ga suru kara, karena memberi kesan lembut. Sugi wa 25 bang. Ini adalah surat yang ditulis Mariko kepada temannya Arana-san yang berisi, aku mengirim tiket konser Jumat minggu depan, seru ya. Sebenarnya pada hari itu aku tiba-tiba mendapat pekerjaan mendadak. Waktu konser sebelumnya, kita bertemu di pintu pemeriksaan tiket stasiun. Tetapi kali ini, bisakah kamu langsung pergi ke lokasi konser dan masuk duluan? Aku akan berusaha menyelesaikan pekerjaan, tapi kalau sepertinya terlambat, aku akan mengirim email. Konser mulai pukul 6:30, tetapi tempat konser sudah bisa dimasuki dari pukul 6. Sampai jumpa hari Jumat. Jadi, Mariko mengirim ini kepada Rana-san tentang tiket konser. Berikutnya, langsung ke soalnya. Mariko-san wa Rana-san ni raisu no kenyoubi doshite hoshi to itte iru ka? Yang artinya, apa yang Mariko-san wa Rana-san ni raisu no kenyoubi doshite hoshi to itte iru ka? Artinya, apa yang Mariko ingin Rana lakukan pada hari Jumat minggu depan? Yang pertama ini, artinya menunggu dirinya di gerbang stasiun. Di dokai ini, itu adalah konser sebelumnya, bukan yang akan datang. Lalu yang kedua, konserto kaijo ni chokusetsu itte sato de jibun o matte ite hoshi, yang artinya pergi langsung ke lokasi konser lalu menunggu di luar. Dalam dokai ini, si Mariko menyuruhnya hanya pergi langsung ke lokasi konser dan tidak menunggu di luar, tetapi langsung ke lokasinya. Sugi wa 3番 Jibun o matanai de saki ni konserto kaijo ni aitte ite hoshi, yang artinya jangan menunggu dirinya dan masuk dulu ke tempat konser. Seperti tadi yang Mariko suruh, kalau dia meminta temannya untuk masuk lebih dulu dan jangan menunggu dirinya. Harusnya 3 ya. Kita lihat yang nomor 4. Konserto ni okuresou na toki wa jibun ni mail shite hoshi, yang artinya kalau akan terlambat ke konser, kirim email kepadanya. Ini salah juga karena tidak ada kata email atau mail. Jadi pilihan yang tepat adalah 3 番. Sugi wa 26 bang. Ini adalah mail.
atau email dari toko alat tulis kepada pelanggan yang berisi, kepada Bapak atau Ibu Terai, terima kasih selalu menggunakan layanan kami. Kemarin kami telah mengirim barang pesanan Anda, tetapi terjadi kesalahan. Mohon maaf. Pesanan Anda adalah kertas fotokopi 1 kotak, lem 5 buah. Namun yang terkirim hanya 3 buah lem. Pagi ini kami segera mengirim sisanya, jadi diperkirakan akan sampai besok pagi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nakano Bumboku. Berikutnya langsung ke soalnya. Machigai to aru ga nani ga machigai ka? Yang artinya disebut ada kesalahan. Kesalahannya apa? Yang pertama kita lihat dulu. Pilihan yang pertama ini artinya mengirim 1 kotak kertas fotokopi. Lalu yang kedua ini tidak mengirim 1 kotak kertas. Dan yang ketiga ada mengirim 5 buah lem. Dan yang keempat hanya mengirim 3 buah lem. Jadi kotae wa yonbang ne. Kenapa yonbang? Karena pemilik toko hanya mengirim 3 buah lem saja. Jadi kesalahannya lupa untuk mengirimkan sisanya. Kenapa yang satu salah? Karena kertas 1 kotak memang dipesan dan sudah dikirim. Lalu yang kedua, tidak ada informasi kertas tidak dikirim. Justru yang kertas terkirim dan lem terkirim. Yang ketiga, justru seharusnya memang 5 lem, bukan itu kesalahannya. Yang keempat, kenapa benar? Karena hanya mengirim 3 dari 5 yang dipesan. Jadi sisanya baru pagi dikirim. Miju nanabang. Arti dalam dokai ini yaitu saya suka perjalanan dengan kereta. Terutama perjalanan kereta yang berjalan pelan di pedesaan sangat menyenangkan karena bisa menikmati pemandangan luar. Di Jepang, bahkan daerah pedesaan yang cukup terpencil pun dilewati kereta. Katanya, rel sampai dibangun ke daerah yang penduduknya sedikit karena sebelum mobil populer, kereta sudah digunakan secara luas sebagai sarana transportasi. Kalau urutannya terbalik, mungkin saya tidak bisa menikmati perjalanan kereta di pedesaan seperti sekarang. Konore kishi ni kansa shitai, yang artinya saya ingin berterima kasih pada sejarah ini. Berikutnya, soalnya, watashi ga mottomo itai koto wa nan desu ka? Yang artinya, apa hal yang paling ingin disampaikan oleh saya dalam bacaan ini? Mari kita lihat pilihannya. Yang pertama itu, artinya, di Jepang, saya ingin banyak orang menikmati perjalanan kereta di pedesaan. Sepertinya dalam teks ini, penulis tidak mengajak orang lain menikmati kereta. Itu bukan tujuan teks di dalam teksnya, bukan. Jadi salah ya. Yang satu. Selanjutnya, yang kedua, di Jepang meskipun tinggal di desa tetap nyaman karena ada kereta. Dalam dokai ini memang disebut kereta sampai desa, tetapi fokus dokai ini bukan soal praktis. Oke, jadi ini salah ya yang nomor 2. Selanjutnya yang ketiga, di Jepang senang karena sekarang bisa menikmati perjalanan mobil dan kereta. Tidak ada pembahasan menikmati perjalanan dengan mobil dalam teks ini. Jadi yang nomor 3 juga salah. Lalu yang nomor 4, yang terakhir, artinya di Jepang bagus karena kereta lebih dulu digunakan secara luas sebelum mobil. Nah, jadi yang nomor 4 ini pilihan yang tepat ya, karena seluruh paragraf berujung pada rasa syukur bahwa kereta lebih dulu berkembang daripada mobil, sehingga perjalanan kereta pedesaan masih bisa dinikmati sampai sekarang. Hai, kotae wa 4番。1番。よろしくお願いします。これ、私の名刺です。先日はアルパティで袋に入った1枚のクッキーを渡されたと思って、よく見るとクッキーの表に名前と会社名が書いてあった。相手の人は笑いながら食べられますよと言った。名刺は普通四角い紙でできている。しかし最近は変わった名刺を持つ人もいる。
会社が作っている写真と同じ形をしたもの、木やプラスチックでできたもの、香りがついているもののあるそうだ。名刺は仕事には必要なものだが、他の人同じような名刺では顔や名前をなかなか覚えてもらえない。茎の名刺をくれた人によると、このような名刺にすると、すぐに名前を覚えてもらえるだけでなく、話が広がり、仕事の話がうまくいく場合もあるそうだ。まず、名刺から相手の心をつかむ。これが最近の新しい仕事のやり方なのかもしれない. Jadi di teks satu itu dia menjelaskan mengenai kartu nama. Yang mana beberapa hari lalu di sebuah pesta, saya diberi sepotong kue kering yang ada di dalam kantongnya. Dan ketika saya perhatikan, di atas permukaan kue itu ada tulisan nama dan nama perusahaan. Orang yang kasih saya kue tersenyum dan bilang, bisa dimakan loh kuenya. Kartu nama itu biasanya terbuat dari kertas berbentuk segi empat. Namun ada juga yang punya kartu nama bentuknya tuh unik dan gak biasa. Kabarnya ada yang berbentuk sama dengan produk yang dibuat oleh perusahaan. Ada juga yang terbuat dari kayu plastik dan ada juga yang diberi wewangian. Kartu nama adalah hal yang penting untuk pekerjaan. Tapi jika kartu namanya sama dengan orang lain, wajah dan nama kita akan sulit diingat. Menurut orang yang memberi kartu nama kue kering tadi, jika digunakan, tidak hanya nama kita yang bisa langsung diingat, tetapi juga obrolan yang bisa berkembang, dan kabarnya ada kalanya urusan pekerjaan pun bisa berjalan dengan lancar. Pertama-tama memikat hati lawan bicara dimulai dari kartu nama. Mungkin ini adalah cara kerja baru di masa kini. Kasih Juni. Omotte to aru ga, doshite sou omotta no ka? Artinya, mengapa penulis berpikir kayak gitu? 1. パーティーなのに名刺を渡されたから。2. 名刺と言われたのにクッキーを渡されたから。3. クッキーに名前と会社名が書いてあったから。4. 名刺なのに食べられると言われたから。答えは2. 名刺と言われたのにcookieを渡されたから. Jawabannya adalah nomor 2 karena penulis kaget ketika diberitahu ini kartu nama saya. Tapi benda yang disodorkan itu bukan kartu nama. Justru yang disodorkan adalah kue kering. Sugi no shitsumo wa Hoka no hito to onaji you na meishi to aru ga dono you na meishi ka? Artinya, kartu nama yang sama saja dengan orang lain, kartu nama seperti apa yang dimaksud? 1. 紙でできている四角い名刺。2. 木やプラスチックでできている名刺。3. 香りがついている名刺。4. 茎の名刺。答えは 1. 紙でできている四角い名刺. Karena di paragraf kedua disebutkan bahwa kartu nama pada umumnya itu biasanya terbuat dari kertas yang berbentuknya itu segi empat. Sugi no setsumo wa kono bunsho ni yaru to kawatta meishi o mutsu to dono yona iten ga aru ka? Artinya, dari teks ini, keuntungan apa yang didapat jika memiliki kartu nama yang unik? Kotae wa 1. Hoka no hito to meishi o kokan suru tanoshimi ga fueru. 2.
他の人は違った新しい仕事のやり方が見つかる。3、自分の名前を相手に覚えてもらえ、仕事の話がうまくいく。4、自分も変わった名刺がもらえ、相手の名刺をしっかり覚えていられる。答えは3、自分の名前を相手に覚えてもらえ、仕事の話がうまくいく. Karena nama kita bisa diingat oleh lawan bicara dan urusan pekerjaan bisa lancar. Sesuai dengan isi paragraf ketiga yang menyebutkan sisi positif dari kartu nama unik tersebut. Tes Sodateru to yoku kikimasu. Demo, watashi ga musuko o hometeru to, musuko wa sono toki no jibun ni manzoku shite, sore ijou ganbarou to shinaku naru koto mo arimasu. Oya no kitaidori ni wa naranai koto ga oku, homekata no muzukashisa o kanjite imasu. 最近どう褒めたら子供が新しいことにチャレンジする気持ちを持つようになるか調べた実験の話を聞きました。数百人の子供に難しい問題を10問解かせます。そして有意結果だった子供たちを2つのグループに分け、一歩によくできたね、頭がいいね、と頭の良さをの一歩によく頑張ってね、と努力を褒める言葉をかけます。すると、次のことに違いが現れました。実験では数ずせて、同じ問題をもう一度どこか新しい問題をやってみるかを選ばせます。そした頭の良さを褒められたグループでは、間違うと頭が悪いと思われてします。と考えたからか、僕の子供が同じ問題を解きました。それに対して努力を褒められたグループでは、90% が新しい問題にチャレンジしたのです。褒め方のヒントが隠された面白い事件だと思いました。Artinya dari teks utama nomor 2 itu, saya sering mendengar kalimat besarkanlah anak dengan cara dipuji. Namun ketika saya memuji anak laki-laki, ada kalanya dia menjadi puas dengan dirinya saat itu dan tidak mau berusaha. Seringkali hal itu tidak berjalan sesuai harapan orang tua dan saya merasakan sulit cara memujinya. Baru-baru ini saya dengar tentang sebuah peneliti yang bagaimana cara memuji anak anak memiliki keinginan untuk menantang hal baru. Penelitian eksperimen tersebut meminta ratusan anak untuk menyelesaikan 10 soal yang sulit. Kemudian anak-anak yang mendapat nilai bagus dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama diberi pujian cerdas dengan kata-kata seperti, kamu hebat ya, kamu pintar banget. Sementara kelompok yang lain diberikan pujian atas usahanya dengan kata-kata, kamu sudah berusaha keras. Ya, setelah itu muncul perbedaan pada tindakan mereka selanjutnya. Dalam eksperimen lanjutan, anak-anak diminta memilih apakah ingin menyelesaikan soal yang sama sekali lagi atau coba mengerjakan yang baru. Hasilnya, pada kelompok yang dipuji kecerdasannya, mungkin karena mereka pikir jika mereka salah maka mereka dianggap bodoh. Sebagian besar anak memilih untuk mengerjakan soal yang sama. Namun sebaliknya, pada kelompok yang dipuji atas usahanya, sebanyak 90% anak menantang diri mereka untuk mengerjakan soal yang baru. Saya rasa ini adalah sebuah eksperimen yang menarik, menyembunyikan petunjuk cara memuji orang lain. Shitsumon wa Musuko ni taisuru jibun no homekata ni tsuite watashi wa do kanjitsuiru ka. Artinya, bagaimana perasaan saya atau si penulis mengenai caranya memuji anak laki-lakinya sendiri. 1. とてもうまくいっている 2. うまくいっている 3. あまりうまくいっていない 4. 全然うまくいっていない 答えは 3. あまりうまくいっていない yaitu kurang atau merasakan sulit cara memujinya, jadi kurang berjalan lancar. 次の質問は違いが現れましたとあるが、それは例えばどのようなことか. Artinya, pada bagian muncul perbedaan itu sebagai contoh hal seperti apa yang dimaksud perbedaannya. 1. 頭の良さを褒められた子供の多くは新しい問題を解かした。2. 頭の良さを褒められた子供の多くは同じ問題を
男としなかった。3. 努力を褒められた子供の多くは新しい問題を解こうとした。4. 努力を褒められた子供の多くは新しい問題を解こうとしなかった。答えは3.努力を褒められたgrup. Jadi sebanyak 90% grup yang dilabeli usaha, dipuji atas usahanya itu memilih buat menantang diri untuk mengerjakan soal yang Sugi no setsumo wa Hameka no hinto ga gaku sareta omoshiroi jiken da to omou ga to aru. Watashi wa kongo jibun no kodomo ni tatoeba donna you na homekata o suru to kangaerareru ka. Artinya, eksperimen menarik yang menyembunyikan petunjuk tentang cara memuji. Dari hal itu, cara memuji seperti apa yang kemungkinan akan dilakukan si penulis atau saya kepada anaknya di masa depan. 1. ずっと集中して頑張っていたね。本当に感心したよ。2. とてもよくできたね。すごく頭がいいんだね。3. 全然勉強しなくてもできたんだから、いいな、偉いな。難しい問題なのに簡単にできちゃったね。驚いたよ。答えは1番。ずっと集中して頑張っていたね。本当に感心したよ。Artinya, kamu dari tadi fokus dan berusaha keras ya. Ayah dan ibu kagum. Dari eksperimen tersebut menunjukkan bahwa memuji usaha atau proses itu memberikan dampak baik daripada memuji kecerdasan. Memuji dari berdasarkan kecerdasan. Jadi kalimat satu itu menunjukkan bahwa orang tuanya itu memuji proses usaha si anak. Dan supaya si anak itu punya tantangan untuk mencoba hal baru karena dipuji hasilnya, dipuji prosesnya sama orang tua. Di Mondainam ini ada teks yang menjelaskan bahwa meningkatnya suhu musim panas di Jepang menyebabkan penggunaan AC semakin tinggi, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya konsumsi listrik dan kemungkinan kekurangan pasokan listrik. Untuk mengatasi masalah tersebut, Kotaka mengadakan kegiatan yang mengajak warga mematikan AC di rumah dan pergi ke tempat-tempat yang lebih sejuk, seperti taman, kuil, perpustakaan, restoran, dan pusat perbelanjaan. Kegiatan ini tidak hanya berhasil membantu mengurangi penggunaan listrik secara bersamaan, tetapi juga memberikan manfaat sosial berupa meningkatnya interaksi dan komunikasi antar warga. Dengan demikian, program tersebut menunjukkan bahwa upaya penghematan energi dapat sekaligus memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. Baik, berikut adalah soal-soalnya. Di nomor 34 ini ditanyakan, shikatanai koto to aru ga nani ga shikatanai koto ka? Yang artinya, hal yang tidak bisa dihindari, apa hal yang tidak bisa dihindari tersebut? Untuk pilihan pertama, Nihon no natsu no heikin kion ga agate iru koto. Yang artinya, fakta bahwa rata-rata suhu musim panas di Jepang meningkat. Pilihan kedua, Hijou ni atsui hi ni earkon o tsukau koto. Yang artinya, menggunakan AC pada hari yang sangat panas. Untuk pilihan ketiga, Hidoi atsusa o gamang shinakereba naranai koto. Yang artinya, harus menahan rasa panas yang luar biasa. Untuk pilihan keempat, Sorezore no ie ni nandai mo earkon ga aru koto. Yang artinya, fakta bahwa ada banyak unit AC di setiap rumah. Untuk jawaban yang benar adalah jawaban nomor 2. Karena kata hal yang tidak bisa dihindari atau shikatanai koto merujuk pada tindakan menyalakan atau menggunakan AC ketika hari sangat panas demi kesehatan, meskipun hal itu meningkatkan penggunaan listrik. Oleh karena itu, pilihan 2 adalah jawaban yang paling tepat. Untuk soal selanjutnya, ditanyakan, Doshite keishi wa ie no earkon o tomete suzushii tokoro ni ikou to yobikakete iru ka? Yang artinya, mengapa kota Kei menghimbau mari matikan AC di rumah dan pergi ke tempat yang sejuk? Untuk pilihan pertama, Atsusa de byoki ni naranai you ni kiotsukete hoshii to kangaete iru kara. Yang artinya, karena mereka ingin orang-orang berhati-hati agar tidak sakit karena kepanasan. Pilihan kedua, Atsusa de hito ga atsumaranaku naru basho ni ite hoshii to kangaete iru kara. Yang artinya, karena mereka ingin orang-orang pergi ke tempat yang sepi akibat panas. Untuk pilihan ketiga, Sorezore no ie no earkon no kazu o herashite hoshii to kangaete iru kara. Yang artinya, karena mereka ingin mengurangi jumlah unit AC di setiap rumah. Untuk pilihan keempat, Sorezore no ie de tsukau denki no ryou o tsukanaku shite hoshii to kangaete iru kara.
yang artinya karena mereka ingin mengurangi jumlah listrik yang digunakan di setiap rumah. Untuk jawaban yang benar, yaitu nomor 4. Karena paragraf pertama menjelaskan kekhawatiran bahwa jika semua orang menggunakan AC sekaligus di rumah masing-masing, pasokan listrik tidak akan cukup. Lalu, sebagai contoh dari upaya menekan konsumsi listrik tersebut, Kotake membuat gerakan untuk mematikan AC rumah dan berkumpul di tempat sejuk bersama-sama agar penggunaan AC secara total berkurang. Jadi, tujuannya adalah mengurangi jumlah penggunaan listrik di rumah masing-masing, yaitu pilihan keempat. Baik, untuk soal selanjutnya ditanyakan, Chizu ni notte iru mise de sabisu o ukeru tame ni hitsuyou na koto wa nanika? Yang artinya, apa yang diperlukan untuk mendapatkan layanan atau diskon di toko yang tertera di peta. Untuk pilihan pertama, eakon o tsukawanai to nanimo dekinai you na atsui hi ni iku koto. Yang artinya, pergi pada hari panas di mana orang tidak bisa melakukan apa-apa tanpa AC. Untuk pilihan kedua, keishi ga kubatte iru chizu o motte iku koto. Yang artinya, pergi dengan membawa peta yang dibagikan oleh Kotaki. Pilihan ketiga, ie no eakon o tomete kita to stairu koto. Yang artinya, mengatakan atau menyampaikan bahwa mereka datang setelah mematikan AC di rumah. Untuk pilihan keempat, ie ni eakon ga naito stairu koto. Yang artinya, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki AC di rumah. Jawaban yang benar adalah nomor 3. Karena di teks secara eksplisit menyatakan bahwa syarat untuk mendapatkan layanan tersebut adalah dengan mengatakan bahwa mereka telah mematikan AC di rumah sebelum datang. Yaitu pilihan nomor 3. Baik, untuk soal terakhir ada pertanyaan, kono bunshou no tema wa nanika? Apa tema dari teks ini? Untuk soal pertama, natsu no denki shiyou ryou o osaeru tame no shiya machi no kufu. Yang artinya, upaya atau ide dari kota atau kawasan untuk menekan penggunaan listrik di musim panas. Untuk soal yang kedua, natsu no shouhi katsudo o fuyasu tame no shiya machi no kufu. Yang artinya, upaya kota atau kawasan untuk meningkatkan aktivitas konsumsi di musim panas. Untuk soal yang ketiga, hitobito ga shizen no naka de suguseru you ni suru tame no shiya machi no kufu. Yang artinya, upaya kota atau kawasan agar orang-orang bisa menghabiskan waktu di alam terbuka. Untuk pilihan keempat, hitobito no communication o sakang ni suru tame no shiya machi no kufu. Yang artinya, upaya kota atau kawasan untuk menggairahkan komunikasi antar masyarakat. Nah, untuk jawaban yang benar adalah nomor 1. Karena teks ini dari awal sampai akhir membahas tentang masalah peningkatan konsumsi listrik di musim panas akibat AC dan bagaimana daerah-daerah di Jepang khususnya dicontohkan oleh Kotake membuat program kreatif untuk mengurangi atau menekan penggunaan listrik tersebut, yaitu pilihan nomor 1. Nah, meskipun di akhir paragraf disebutkan ada efek samping positif berupa meningkatnya komunikasi antar warga, itu hanyalah dampak tambahan, bukan tema utama teksnya. Sekian untuk Mondai 6, terima kasih. Oke, lanjut ke Mondai 7. Di sini ada soal bergambar seperti ini. Soal bergambar seperti ini. Boleh dibaca dulu. Soal ini tuh muncul di soal JLPT Dokai di paling terakhir, di lembar paling terakhir. Dan bobot nilai soal ini juga paling gede gitu. Jadi kalian harus ngerjain soal ini benar-benar. Oke. Ini banyak banget nih. Nggak mungkin dong dibaca satu persatu. Nah, buat ngerjain soal ini, kalian tinggal fokus ke apa yang diminta sama si soal. Fokus ke pertanyaannya aja. Oke. Yang nomor 38 ini. Ton-san wa shinbun o tsukutte happyou shiyou no grupu katsudou de grupu C ni natta. Grupu C ga ichiban hayaku komputer shitsu o riyou dekiru no wa nangatsu nannichi no nanji kara ka? Jadi, pertanyaannya, grup C, bulan apa, tanggal bulan berapa, tanggal berapa, dan pukul berapa bisa menggunakan ruang komputer lebih cepat, hayaku. Di sini pilihannya ada bulan 11 tanggal 6 pukul 10.50, tanggal 6 pukul 11.25, tanggal 13 pukul 10.50, dan tanggal 13 pukul 11.25. Kita langsung aja
kita cek pada gambar. Tadi yang diminta grup C dan bulan berapa, tanggal berapa, pukul berapa bisa gunain ruang komputer. Oke. Kita fokus ke tabel ini. Dua tabel ini aja, di jadwal-jadwal ini. Di sini ada simbol bintang putih, gambar bintang putih dan bintang hitam untuk menunjukkan pukul atau jadwal grup kelas ini. Inilah. Simbol bintang putih grup C ada di pukul 11.25. Kohang 11.25, paruh kedua pukul 11.25. Sedangkan di bintang hitam, grup C ada di sini, Zenghang 10.50, paruh pertama pukul 10.50. Nah, kemudian kita lihat di schedule ini, di jadwal ini. Kita lihat tanggal 6 dan tanggal 13. Di sini, di tanggal 6, ruang komputer bisa dipakai dengan jadwal simbol bintang putih, di mana grup C tadi bisa gunainnya di paruh kedua pukul 11.25. Sedangkan di tanggal 13, di mana yang bisa gunain ininya ada di jadwal bintang hitam, di mana kelompok C tadi dapat di pukul 10.50 paruh pertama dan yang pukul 10.50. Oke, kalau dilihat dari sini, kelompok C bisa gunain pertama kali itu ya pukul 10.50 bintang hitam, berarti di tanggal 13. Tapi kalau dipikir lagi, grup C bisa gunain ruang komputer Komputasitsu di tanggal 6 pukul 11.25 di paruh kedua. Jadi harusnya jawabannya yang 6. Tanggal 6 ini. Kenapa bukan tanggal 13? Kan tanggal 13 lebih awal. Nah, walaupun tanggal 13 kelompok C menggunakan ruang komputernya lebih awal, yaitu di paruh pertama, tapi kalau sesuai kalender, tanggal 6 ini kan terjadi sebelum tanggal 13. Terjadi 1 minggu sebelum tanggal 13. Kayak yang diminta tadi. Ichiban hayaku Komputasitsu wo ryo dekiru no wa nangatsu nanmichi no nanji kara ka. Bulan berapa, tanggal berapa bisa gunain ruang komputer lebih awal. Bulan berapa, tanggal berapa ya? Ini dong, tanggal 6 pukul 11.25. Jadi jawabannya yang ni. 11月6日の11時25分から. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Grey-san tachi no group wa 11月21日の授業時間中にインタビューを行いたいと考えている。いつ先生にインタビューの案を見せなければならないか? Di sini, Greg, kelompoknya si Greg, pengen berpikir untuk melakukan interview pada saat jam pelajaran tanggal 27 November. Nah, pertanyaannya, kapan mereka bisa memperlihatkan rencana atau draft wawancara mereka kepada gurunya, kepada sensei. Di sini ada tanggal 6, tanggal 13, tanggal 20, dan tanggal 27. Kalau kalian baca tadi di sini, ada bagian yang ini paling bawah. Interview ni tsuite. Pokoknya ini tentang mengenai wawancara, interview ni tsuite. Di sini dia tertulis, harap perlihatkan rencana wawancara pada hari kelas 1 kali sebelum hari dilakukannya wawancara. Perlihatkan rencana wawancara pada hari kelas 1 kali sebelum hari dilakukannya wawancara. Tadi kelompok Greg pengen ngelakuinnya di tanggal 27. Kalau kita lihat di schedule-nya tadi, sebelum tanggal 27 ada pelajaran di tanggal 20. Ternyata Jugyo wa arimasen. Ternyata kosong, tanggal 20 nggak ada pelajaran. Berarti kelompoknya Greg bisa ngumpulin draft wawancara mereka di tanggal 13. Jadi jawabannya yang ni. 11月13日. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini soal Monday 7, soal bergambar seperti sebelumnya, masih sama. Cara ngerjainnya juga masih sama seperti sebelumnya. Kita cukup fokus ke pertanyaannya aja. Cukup fokus ke apa yang ditanyain di soal. Oke, nomor 38.
Harada-san wa sakura shinai no chūgakkou ni kayou kodomo to issho ni sanka shiyou to omotte iru. Ikura haraeba ii ka? Di sini Harada pengen ikut lomba bersama anaknya yang masih SMP di kota Sakura. SMP di kota Sakura. Berapa yang harus dibayar? 1.200 yen, 1.500 yen, 1.900 yen, atau 2.200 yen? Oke, kita lihat di gambarnya. Karena tadi yang ditanyanya biaya pendaftaran gitu ya, berapa yang harus dibayar, berarti kita tinggal fokus ke sini aja. Sankashi atau biaya partisipasi, biaya pendaftaran. Di sini ada otona 1,500 yen. Untuk orang dewasa 1.500 yen. Kazoku ya shiriai to issho ni sanka 1.200 yen. Otona 2 mei ijo dengan minimal 2 orang dewasa. Kemudian kokosei ika 700 yen. Untuk siswa SMA ke bawah itu cukup bayar 700 yen. Dan terakhir sini Sakura shinai no chūgakusei ika wa murio. Untuk siswa SMP ke bawah yang ada di kota Sakura itu gratis. Berarti jawabannya jelas. Harada-san wa Sakura shinai no chūgakkou ni kayou kodomo to issho ni sanka shiyou to omotte iru. Ikura haraeba ii ka? Berarti yang harus dibayar cukup si Harada-sannya aja. Itu yang tadi otona 1.500 yen. Jawabannya berarti ya ini. Kok bukan ini? Kan ada tambahan tadi. Bukan. Karena di sini ada poin penting otona ini, otonanya. Tadi kan anaknya masih sekolah SMP. Jadi masih gratis. Cukup bayar punya si Harada-sannya aja. Itu 1.500 yen. Oke, lanjut ke 39. Matsuda-san wa taikai ni sanka shiyou to omotte iru. Dono you ni moshikomeばii ka? Matsuda ingin ikut lomba. Gimana cara daftarnya? Cara daftarnya gimana? Di sini ada 10 Oktober, 30 Oktober. Denwa de moshikomu. Daftar lewat telepon sebelum tanggal 30 Oktober. Kemudian 11 月6日までにインターネットで申し込む. Daftar lewat internet sebelum tanggal 6 November. Kemudian ada 11月16日までにメールで申し込む. Daftar lewat email sebelum tanggal 16 November. Dan terakhir di sini ada 1月20日に直接行く. Ikut langsung di tanggal 20 November atau di hari H-nya ya, hari H acaranya. Oke, pertanyaan tadi gimana cara daftarnya ya? Berarti kita cek ke bawahnya lagi. Yang ini. Moshikomi hoho atau cara pendaftaran. Di sini tertulis interneto matawa yusho. Cara pendaftarannya itu dengan internet, lewat internet atau kartu pos. Di sini tadi ada internet ya. Ini yang dua internet, tapi kartu posnya nggak ada. Ini email. Ini Shakusetsu, ini Denwa. Berarti kemungkinan jawabannya yang ini. Kita baca dulu lagi. Moshikomi shimekiri, yaitu tanggal pendaftarannya, yaitu di tanggal 6 Oktober November. Sini ada poin penting. Tonjitsu no sanka moshikomi wa dekimasen. Nah, nggak bisa daftar langsung di hari H acaranya, di mana hari H-nya itu tanggal 20 November. Yaitu yang pilihan keempat. Berarti jawabannya yang ini. Yang ni. 11月6日までにインターネットで申し込む. Daftar lewat internet sebelum tanggal 6 November. Gitu. はい、皆さん最後まで見ていただきありがとうございました。また明日。